Selamat pagi, saya Desi Rizky Suryani dari Universitas Musamus. Selamat datang di seri Belajar Kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai pada turunan fungsi. Bayangkan jika kita mau mencari turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan 60 faktor kuadrat 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Kemudian kita mencari turunan dari polinomial yang berderajat 120 yang tadi kita hasilkan. Bayangkan itu akan menjadi sulit jika kita harus mengalihkan dulu 60 faktor kuadratnya. Kemudian baru kita mencari turunan dari polinomial yang berderajat 120. Akan tetapi di sini akan menjadi mudah jika kita menggunakan aturan rantai. Nah, bagaimana cara mencari turunannya dengan menggunakan aturan rantai? Misalkan fungsi y ini adalah fungsi f dalam u dan u-nya adalah suatu fungsi dalam x. Nah, jika g terdiferensiasikan di x dan f terdiferensiasikan di u sama dengan kx, maka fungsi komposisi y fog x atau fungsi gx yang kita kenakan ke f ini juga terdiferensiasikan di x, yaitu turunannya adalah g aksen f aksen gx dikali g aksen x, atau dapat kita tuliskan juga sebagai dy per dx itu adalah dy per du dikali du per dx. Atau bisa juga kita tuliskan dengan notasi turunan y terhadap x itu sama dengan turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari turunan dari fungsi ini dengan menggunakan aturan rantai? Pikirkan bahwa y sebagai pangkat 60 dari suatu fungsi f(x), yaitu y ini adalah u pangkat 60 dengan u-nya adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Maka berdasarkan aturan rantai, turunan y terhadap x itu adalah turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x. Maka ini tadi kita punya y-nya itu punya dua fungsi ya. Maka turunan y terhadap u adalah 60 u pangkat 59 dikali turunan u terhadap x, turunan dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Turunan dari 2x kuadrat adalah 2 kali 2x pangkat yang berkurang 1 kurang turunan dari 4x 4, turunan dari 1 0. Maka 60 u-nya tadi adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 59 kali 4x min 4. Nah, inilah turunan dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari turunan dari fungsi y sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 7. Nah, seperti sebelumnya, maka ini kita misalkan y-nya adalah suatu fungsi dalam u. Pangkat min 7 dengan u-nya adalah x kuadrat kurang x tambah 1. Sehingga nanti turunannya
turunan Y terhadap X-nya adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Nah, untuk yang pertama, turunan Y terhadap U, berarti turunan U pangkat min 7. Pangkatnya ke depan, U pangkat min 7 kurang 1, min 8, kali turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X adalah turunan dari X pangkat 2, 2X, turunan dari min X, min 1, turunan dari 1, 0. Nah, ini biasanya yang berpangkat kita taruh di belakang. Jadi ini 2 kali 2x kurang 1 kali U-nya adalah x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 8. Untuk contoh selanjutnya, kita akan mencari turunan dari Y sama dengan sin 5x. Seperti sebelumnya, kita misalkan dulu Y-nya ini adalah suatu fungsi dalam U, yaitu Y sama dengan sin U, dan U-nya adalah 5x. Maka turunan Y terhadap X itu adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Turunan dari sin U adalah cos U dikali turunan dari 5x adalah 5. Maka kita bisa tulis sebagai 5 cos U-nya kita ganti dengan 5x. Nah, untuk contoh selanjutnya, seperti biasa, ini juga kita misalkan dulu Y-nya adalah suatu fungsi dalam U. Maka Y-nya adalah cos U, dan U-nya adalah X pangkat 3 kurang 3X. Maka turunannya ini juga sama ya, turunan dari Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Maka turunan dari cos U adalah min sin U kali turunan dari U, turunan dari X pangkat 3 kurang 3X. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3, pangkatnya turun ke depan ya, X pangkat 3 kurang 1, pangkat 2 kurang 3, turunan dari 3X adalah 3. Maka min 3X kuadrat min 3 sin U-nya kita ganti dengan X pangkat 3 kurang 3X. Nah, untuk contoh selanjutnya ini juga sama, kita misalkan dulu Y-nya ini adalah satu fungsi dalam U, jadi Y-nya adalah sin U, dan U-nya adalah cos X kuadrat. Namun kita tidak bisa langsung mencari cos X kuadrat, turunan dari cos X kuadrat, sehingga kita misalkan lagi si U-nya ini adalah fungsi dalam V, dengan V-nya adalah X kuadrat. Sehingga nanti kita akan melakukan turunan rantai sebanyak 2 kali. Nah, ini turunannya, turunan Y terhadap X-nya adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap V kali turunan V terhadap X. Turunan Y terhadap U, ini turunan sin U, turunan sin adalah cos U kali turunan U terhadap V, turunan U terhadap V, berarti turunan cos V. Turunan cos V adalah min sin V kali turunan V terhadap X, turunan V terhadap X, maka turunan X kuadrat adalah 2X. Ini negatif dan 2X nya kita pindahkan ke depan, min 2X, cos U, U-nya kita ganti dengan cos V, kali sin V. Sin V, V-nya kita ganti dengan X kuadrat.
Nah, ini min 2 sin min 2x kali sin x kuadrat kali cos B-nya kita ganti dengan x kuadrat. Nah, bentuk ini kita bisa tuliskan sebagai sin 4x pangkat 3. Maka fungsi keluarnya ini adalah fungsi pangkat 3. Sehingga kita bisa misalkan y-nya ini adalah suatu fungsi u pangkat 3 dengan u-nya adalah sin 4x. Namun sama seperti yang tadi, kita tidak bisa langsung mencari turunan dari sin 4x, maka kita misalkan lagi ini sebagai suatu fungsi dalam V dengan V-nya adalah 4x. Ini juga sama seperti yang tadi, maka kita akan melakukan turunan rantai sebanyak 2 kali. Nah, turunan Y terhadap X-nya adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap P kali turunan P terhadap X. Yang pertama, turunan Y terhadap U, turunan U pangkat 3 adalah 3 U pangkatnya berkurang 1, U pangkat 2 kali turunan U terhadap V, turunan sin V adalah cos V kali turunan V terhadap X, turunan dari 4X adalah 4. 4 kali 3, 12. U kuadrat, U-nya kita ganti dengan sin V pangkat 2 kali cos V. V-nya adalah 4X. Nah, yang punya pangkat ini kita biasanya tulis di belakang. Jadi 12 cos 4X kali sin V-nya adalah 4x. Ini boleh dituliskan seperti ini.